Hello everyone, this is our lesson for today. Active voice, passive voice. What's the difference? Yes, actually, today's lesson is focus on passive voice, but we need to learn active also. But firstly, let's see the difference between these two kinds of sentences. In English, voice is used to tell whether the subject of the sentence performs the action of the verb. Here, is the subject as the doer or the subject receives it. This kind of conference is represented in either of two ways. Dalam bahasa Inggris, kalimat itu dipergunakan untuk mengatakan apakah si subjek daripada kalimat tersebut berperan sebagai pelaku daripada kata kerja tersebut atau sering disebut dengan doer atau dia yang menerima perlakuan tersebut. Jenis yang kontras ini akan diperlihatkan dengan dua cara. Well, as shown in the diagram, the first type of construction is known as the active voice. Baik, yang dua disebut kontras tadi adalah nanti Anda akan lihat diagram yang menunjukkan dua jenis bentuk kalimat. The first type, tipe yang pertama adalah pembentukan kalimat yang disebut dengan kalimat aktif. The second is the passive voice. Kalimat yang kedua adalah kalimat pasif. And note catatan, the changes in the clause structure and verb forms as voice changes. Nanti ketika ada perubahan dalam kalimat tersebut, ya perubahan bentuk kata kerja, itulah yang disebut dengan perubahan kalimat. Okay, let's see this diagram. Yes, from this we can understand well about active and passive. Let's start from the active one first. When we talk about active sentence, of course, we focus or emphasizes on the doer or performer, atau sering disebut dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu yaitu kalimat di mana subjeknya adalah sebagai pelaku ataupun kita fokus kepada siapa pelaku dalam kalimat tersebut. Kita fokus di pelakunya atau subjeknya, ya performer or doer sama ya. The example, the dog chased the cat. Kita fokus siapa? Subjeknya di sini pelakunya yaitu the dog. Anjing itu mengejar kucing itu, ya. The dog is the subject and chase is the verb and object is the cat. In this case, we focus on the dog as the subject here. Inilah yang disebut dengan kalimat aktif. Pelakunya adalah anjing, kata kerjanya adalah chase, and the object is the cat. And then, look at the passive sentence. When we talk about passive, of course, we focus on this one. Emphasize or focus on the result or receiver. Artinya ketika kita mau fokus siapa yang menjadi korban perlakuan itu, disitulah kita membuat menjadi kalimat pasif. Kalau di sini tadi kita fokus kepada siapa yang melakukan pengejaran, tetapi ketika kita ingin fokus kepada siapa korban yang dikejar itu, maka disitulah kesempatan untuk kita mengubah menjadi kalimat pasif. Let's see. Yes, look at this arrow, yes. Here, the subject is the dog. And here, the object is the cat. And then the way how to make this active sentence into passive sentence, let's see this one. What is that? Put the object of the active sentence into the subject here. The cat becomes the subject of the passive sentence. Is it right? Here, the object, and here becomes the subject. Look at this. And then, this is what we call the formula of passive sentence was chased by the dog. Okay, the dog here becomes the agent. Yes, the agent. Agennya ya, by plus the agent. This is what we call verb phrase. Yeah, perhaps you are confused with this one. Yes, from where this to be?
Dari mana ya to be was ini aku bisa nongol tiba-tiba di atas tadi cuma chase saja. Baik. Kita jelaskan. The cat menjadi subjek di sini. Kemudian di sini tadi chase saja. Kalau kita analisis kalimat ini adalah simple past tense. Simple past tense ya. Berarti di dalam simple past tense terdapat to be, was, dan were. Karena rumus daripada passive voice itu adalah to be plus verb 3 or past participle. Dan jadi to be yang dipakai was, ada dua sebenarnya yaitu were. Tetapi karena subjeknya adalah tunggal, maka kita pakai yang was. Kemudian ini chase adalah regular verb, maka dia tidak berubah dari verb to menjadi verb 3. Tetap kita copy paste saja di sini. The cat was chased by the dog. Di sini tadi anjing itu mengejar kucing. Berubah menjadi kucing itu dikejar oleh anjing. Baik, kita lanjut dulu sebentar. Oke, this is the form ya. Ini adalah formulanya. Subject plus verb to be plus past participle. Ya, inilah rumus daripada kalimat pasif ya. A passive sentence consists of, ini yang harus Anda pahami. Nanti kalimat pasif ini harus ada the subject, the verb to be in the correct tense. Artinya ini adalah kita harus menggunakan kata kerja to be dalam bentuk tense yang benar. Misalnya, kalau dia simple present berarti to be yang benar adalah is, am, are. Kalau past tense adalah was, were. The past participle of the verb needed. Ini yang disebut tadi ya, past participle. Berarti ini penting, dan ini penting. Sometimes the agent or other complements. Kadang agentnya perlu juga. Kalau memang ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. And then let's see this one. Subject plus verb to be plus past participle. Remember this one. This is what we call the forms of passive voice. Ini yang disebut dengan rumus daripada kalimat pasif. Let's see the examples over here. The novel was read by mom in one day. Perhatikan subjeknya di sini adalah the novel. Verb to be adalah was. Read di sini adalah kata kerja ketiga. Agent yaitu mom. Ini adalah keterangan waktu ya. The second example, this film wasn't liked by no one. Film ini tidak disukai oleh siapapun. The windows had been broken. Jendela itu jendelanya more than one had been broken, telah dirusak. Okay. So these are the examples. Let's see more. The passive voice, okay, are used. We use this, yes, this passive voice when we want to emphasize the action more than the subject performing it, because the action is more important. Ya, kita menggunakan kalimat pasif karena kita mau fokus kepada apa yang disebut dengan hasil perbuatan tersebut. Ya, misalnya di sini ya. More and more computer are sold every day. Artinya banyak dan banyak komputer dijual. Itu yang perlu. Yang menjual kita tidak perlu tahu. Kita fokus kepada hasil daripada ini ya. Okay. And then the thief was arrested 2 hours ago. Kita fokus kepada pencurinya, bukan fokus kepada apa yang dicurinya ya. Okay, let's see next. Here are some examples when we talk about passive in different tenses. Look at this one. Yeah. Present simple, active and passive. I make a cake. A cake is made. Oke, perhatikan perubahannya. Ya, objek daripada kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian to be-nya itu diambil dari sesuai tensesnya. Kalau present simple itu is, am, are, ya. Kalau present continuous being, perhatikan being. Kalau past simple yaitu was, were. Kalau past continuous being juga bersama dengan present continuous. Cuma perhatikan to be-nya yang untuk continuous yaitu was dan were juga. Present perfect itu been, ya. Itu be-nya. Kemudian past perfect juga sama been. Kemudian future itu menggunakan be, lihat. Kemudian future be going to juga sama, be. Kemudian modal juga be. Kemudian modal perfect, been. Ya. Perhatikan semuanya itu untuk membantu Anda memahami kalimat pasif di berbagai tenses. Perhatikan dari make menjadi is made. I'm making menjadi is being made. Ya, bisa dipahami semua? Nanti akan ada latihan untuk melatih kemampuan adik-adik tentang teks ini. Oke, I think that's all.